Ya, baiklah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan kembali ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita lihat ya bagaimana beberapa implementasi teori akuntansi yang relevan ya dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita melihat ya bagaimana kesesuaian dokumen ya, analisa kesesuaian dokumen untuk mendukung pengambilan keputusan ya. Dan kita ketahui bahwasanya data akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan ya itu disebut dengan laporan tahunan ya. Dan laporan tahunan ini gitu ya, ini dalam bentuk konteksnya adalah dalam bentuk teks gitu ya, yang mencakup seksi penyajian pelaporan keuangan. Dan pelaporan keuangan ini disajikan ya dengan terstruktur dan didukung oleh proses komunikasi, yaitu proses analisa komunikasi dan juga mengkonstruksikan laporan tahunan ya. Dan kemudian juga kita melihat ya bahwasanya dalam penyajian pelaporan keuangan maka tergantung dari sudut mana gitu kan dalam analisanya. Nah, kita di sini menggunakan analisanya adalah analisa berdasarkan pada analisa konten ya. Kemudian analisa baca ya, analisa keterbacaan ya, analisa semiotik ya, dan juga analisa retorik ya dalam sebuah diskusi gitu ya. Diskusi terkait dengan program. Nah, jadi berkaitan dengan hal ini untuk menganalisa untuk kita mendapatkan data ya pada laporan keuangan ya, maka dalam hal ini kita menggunakan analisa konten ya. Jadi analisa konten ini landasannya adalah landasan Krippendock tahun 80. Nah, di mana dalam analisa konten kita bagaimana mensimplifikasi ya atau juga menggambarkan secara statistik dari peristiwa di masa yang lalu untuk tujuan tertentu. Nah, jadi metode ini juga digunakan oleh yang namanya Smoker tahun 1984 yang menyajikan juga beberapa seri atau juga studi yang berkaitan dengan analisa konten atas yang namanya laporan keuangan. Oke. Dan kemudian juga dalam analisa konten ini terbagi lagi. Pertama adalah analisa konten klasik. Nah, analisa konten klasik ini juga digunakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bentuk ya, bentuk-bentuk tertentu ya yang menggunakan asumsi atau juga menggunakan indikator yang penting yang sifatnya mendemonstrasikan. Jadi di sini memberikan makna ya dengan cara apa? Dengan cara menyajikannya secara pendekatan frekuensi gitu ya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan frekuensi dan ini didukung oleh Britton and Cott 2006, ya Britton Taylor 2001 gitu ya. Kemudian juga Smith Taylor 2000. Dan metode ini juga dikembangkan terus oleh Botoson tahun 1997 gitu ya. Jadi analisa konten ini adalah analisa klasik ya yang mengkategorikan ya, termasuk dalam adalah pengembangan analisa konten ya. Pengembangan analisa konten. Nah, selain itu, selain analisa konten, apalagi yang bisa mau kita gunakan sebagai alat untuk mendapatkan data, yaitu dengan cara melihat kandungan akuntansi pada website. Nah, jadi menggunakan kandungan akuntansi pada website, biasanya laporan keuangan itu, ya laporan keuangan disajikan terkait dengan hal-hal yang menarik, gitu ya, yang terkandungnya di dalam sebuah website, ya. Jadi apabila terkandung di dalam sebuah website tersebut, ya, maka di sini dapat melihat ya sejauh mana kedalaman dari sebuah website. Jadi yang dikatakan pengungkapan laporan keuangan yang sifatnya dalam hal ini mudah ya dan ditujukan untuk mendapatkan informasi kepada investor gitu ya. Dan informasi yang terkandung di dalamnya itu mencakup juga bagaimana pergerakan harga saham ya, dan juga nilai-nilai saham lainnya yang dipertukarkan. Termasuk di dalamnya adalah beberapa hal-hal yang diumumkan ya di dalam pasar modal. Nah itu ya, jadi untuk mendapatkan informasi itu dengan analisa konten, ya, yaitu yang kedua dengan bentuknya adalah bentuk analisa konten di website. Kemudian
untuk membaca gimana sih supaya kita bisa mendapatkan data, gitu ya, bisa mendapatkan data, maka mau tidak mau kita harus baca, gitu kan? Maka akuntansi yang mendukung informasi dalam pengambilan keputusan ini, gitu ya, harus bisa diakses, ya, harus bisa diakses oleh pada user, ya, menggunakan beberapa prinsip, dan di mana di sini peneliti menggunakan beberapa ukuran sistem, ya, yang untuk mengevaluasi, ya, penyajian pelaporan keuangan yang dibacanya, dan juga menggunakan konsep-konsep transportasi, gitu ya. Dan dalam sudut pendidikan, ya, maka di sini hal ini merupakan suatu upaya pengujian, ya, upaya pengujian jika pelajar, ya, jika pelajar itu menerima apa yang diinginkan dari sebuah proses pembelajaran dalam satu periode, ya. Jadi dengan kata lain di sini sudut pandangnya adalah sudut pandang textbook, gitu ya. Jadi kalau kita membaca maka kita dapat data, kalau kita nggak baca maka kita nggak dapat data. Maka itulah caranya, ya, untuk mendapatkan data kita harus membaca atau disebut dengan analysis of the readiness, ya. Selain kita membaca supaya dapat data, apalagi yang lain, yaitu dengan cara bisa membaca dengan mudah, bisa memahami, dan juga bisa meringkaskannya secara komprehensif. Ya, karena yang namanya laporan keuangan di website itu atau laporan keuangan yang diaudit misalnya 200 atau 300 halaman. Nah, bagaimana kita bisa mau paham, ya kan? Kalau misalnya kan 200 atau 300 halaman itu dengan mudah kita pahami. Ya, maka dalam hal ini kita harus melihat, ya bagaimana kemampu bacaan dan juga pemahaman kita. Ya, jadi menggunakan suatu pendekatan yang dalam hal ini berimplikasi kepada memudahkan kita untuk membaca. Maka seorang yang ingin menganalisa itu harus melihat dari sudut pandang perbedaan konsep, di mana Smith and Taylor membandingkan, ya, indeks keterbacaan dengan mengembangkan secara langsung yang namanya pendekatan closedness, ya. Jadi dengan closedness, di mana adalah sebuah alat uji, ya, untuk mengeliminasi, ya, kira-kira kata mana, ya, setiap dari 5 kasus, ya. Jadi dengan kata lain, analisa closedness itu adalah analisa untuk memahami, gitu ya. Jadi dengan pendekatan kasus, ya. Ya, kemudian juga dengan pendekatan indeks. Nah, ini pendekatan indeks dikemukakan oleh Lewis, Parker, Ford, and Skutlife. Ya, jadi bagaimana menggambarkan sebuah indeks, yaitu dengan cara pendekatannya adalah pendekatan Daly-Chow, ya, kemudian pendekatan Flash, kemudian pendekatan Fox, ya, kemudian pendekatan Polich, dan juga pendekatan Fry, ya, atau juga pendekatannya Leaks, ya. Jika kita ingin bertanya secara teoritis, termasuk dalam hal pengolahan kata, gitu ya, maka kita menggunakan azas membaca per kalimat yang dianggap terlalu panjang, ya. Jadi untuk kata-kata yang panjang, maka untuk itu haruslah bisa dibaca dengan mudah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengukurnya, dengan keandalannya, termasuk di dalamnya menggunakan teks prosesor, ya. Selain itu, analisa yang dilakukan itu adalah analisa semiotik. Nah, analisa semiotik di sini adalah bermakna non univokal, gitu ya. Artinya bukan dalam situasi yang dimensi yang unik, gitu ya. Jadi dimensinya di sini memberikan makna, ya, secara menyeluruh, ya, dari hal itu apakah signifikan atau tidak, ya. Jadi di sini dengan pendekatan semiotik di sini adalah, ya, bagaimana kita bisa membaca pesan dengan bahasa yang lain, gitu ya, atau juga dengan pendekatan superior, ya, superior linguistik, gitu ya, adik-adik semuanya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana proses komunikasi itu, ya, jadi kita mendapatkan data, ya, data itu berasal dari mana? Dari sumber, ya, dari source, ya, kemudian juga dari channel, ya, kemudian juga dari message, ya, kemudian juga dari receiver, gitu ya. Nah, selain itu juga ada pendekatan yang namanya Aristotle retorik,
Jadi Aristotle rhetoric di sini menggunakan 4 kategori. Ya, Aristotle retorik. Apa itu? Yaitu pertama adalah melihat ya pemilihan argumen. Itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah argumen itu harus ditempatkan ya sesuai dengan dampaknya. Yang ketiga itu adalah memilih gambar ya atau juga memilih bahasa ya yang secara dramatis yang berdampak secara substantif ya. Dan juga hypoikresis gitu ya. Jadi hypoikresis merujuk pada hal yang berupa tahapan dalam sebuah proses intervensi. Nah, inilah yang dikatakan dengan Aristotle retorik ya. Kemudian pendekatannya aurisis. Nah, pendekatan aurisis ini pendekatan yang bagaimana? Jadi dalam pendekatan ini mencakup ya domain untuk mendiskusikan ya yang sangat tergantung pada upaya strategis gitu ya yang melintasi dalam berbagai topik ya. Jadi dengan kata lain aurisis itu adalah analisa antar topik ya dari sekalian. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan silakan di postmodernism accounting theory ini. Ya. Ya, kemudian adalah proses transformation. Nah, jadi proses transformation itu adalah suatu konten ya. Suatu konten yang mentransformasikan secara umum apa yang diinginkan. Jadi proses transformasi meliputi bagaimana pengoperasian ya dalam suatu situasi final ya. Jadi perbedaan situasi ini menyebabkan terjadinya transfer sesuatu ya dalam situasi tertentu. Nah, kalau kita melihat di sini, nah di sini ada beberapa hubungannya antara orang satu dengan orang yang lain secara terstruktur gitu ya. Yaitu dengan cara menggunakan argumennya adalah kita adalah yang terbaik ya, kemudian punya catatan khusus sampai kepada punya gambaran di masa yang lalu. Itu ya. Kemudian juga pendekatan yang lainnya untuk kita memudahkan membaca, yaitu pendekatan the actionial structure. Jadi the actionial structure di sini ya kita membentuk seorang berfungsi tertentu ya, yang kategorinya sebagai actor yang melihat ya bagaimana keterbatasan dari suatu jumlah yang diperbedakan yang mengandung beberapa kategori, yaitu kategorinya ada yang Superman, ada yang menggunakan hero, dan ada yang menggunakan pendekatannya Shapewood. Nah, jadi ini adalah namanya pendekatan axial structure, ya. Nah, jadi axial structure ini kalau kita gambarkan, ya inilah ya, bagaimana mentransformasikan dari subjek ya ke objek ya. Jadi ada penerima dan ada pengirimnya, ya. Nah, jadi dengan kata lain inilah bisa kita simpulkan ya. Jadi untuk analisa fungsional membaca laporan keuangan ya dengan pendekatan yang pertama adalah pendekatan narasi, yang kedua adalah pendekatan penyajian pelaporan keuangan ya. Nah, yang lainnya bisa dibaca lagi ya sendiri gitu ya. Ini bisa dibaca khusus ya. Silakan dibaca. Ya, mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Cukup menarik memang ini kalau kita baca ya. Banyak istilah-istilah yang baru ya dalam teori accounting ini. Sangat berfilosofi ya. Filosofinya sangat tinggi. Ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di sore hari ini. Nanti UAS-nya belum saya beri ya. Judul UAS-nya ya. Belum, Pak. Belum ya? Ya, baik. Nanti saya kirimkan. Saya kira itu dulu lah ya. Baik, Pak. Pertemuan kita di sore hari ini, dan kita lanjutkan di minggu depan ya. Baik. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya, Pak.
Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.